Ibu, kau sambil doakan itu anakmu. Jangan selalu bilang begini, Ustaz, air penerang, supaya cerdas anakku Ustaz. Biar Ustaz siapa yang bacakan ini air untuk anakmu, kalau ibunya ndak sholat, susah itu sampai doa. Kepala batu kau. Maka ibu-ibu kalau mau anakmu baik, doa sebaik-baik untuk anak dari bibir ibunya. Saya doakan anakmu, saya tidak kenal, belum tentu saya ikhlas. Ayo, tapi doa dari ibu itulah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena ibulah yang paling mencintai anaknya, karena ibulah yang paling menderita melahirkan anaknya. Suami nangis anaknya malam-malam, urus anakmu. Padahal sama-sama dibikin. Saya kalau lihat negara kita ini begini, banyak protes apalan sebagainya, sudah jangan demo-demo deh, rusak-rusak saja orang. Gimana caranya? Perbaiki diri kita masing-masing, selesai. Coba kalau orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang-orang yang baik, dia menjadi pejabat-pejabat yang baik, menjadi polisi-polisi yang baik, tentara-tentara yang baik, dosen-dosen yang baik, otomatis masyarakat kita baik. Cuma dari kecil kita ajarkan, duit ji, malu ki kalau anak tak tidak pakai handphone, malu ki kalau anak tak tidak pakai mobil, malu ki kalau anak tak pergi pengantin bajunya cakar, tidak malu ki kalau anak gadis tak dibawa malam jam 2 baru pulang. Begitu ditegur, dia bilang ini kan modern Mima, zaman tak dulu itu. Dan kita akui. Ini yang pertama. Ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengalirkan pahala-pahala adalah anak yang soleh dan soleha. Saya jelek Ustaz, karena kau membandingkan sama yang cakep. Saya tidak mau duduk dengan ini artis Satri Hijrah, hancur saya. Kalau saya dekat-dekat di sini, hancur saya, Pak. Bersyukurlah kepada Allah, dan salah satu cara bersyukurmu, kamu datang di tempat ini. Allah kasih kita begitu banyak nikmat, sehingga Rasulullah pernah sujud meneteskan air mata dalam sujudnya. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air mata? Kata Nabi, karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi? Demi Allah, di kolong langit ini tidak ada orang yang hebat ibadahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau masih sadar ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya, dan di situ ditulis warna merah, baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah, baca dulu ini buku baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya, apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata akhir-akhir ini makin banyak godaan setan. Bukan cuma selimut, bukan cuma tepung, bukan cuma paku. Ada model baru. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk dia begini. Itu setan itu. Pasti Bapak tidak perhatikan saya. Yang Bapak perhatikan handphonemu. Maka simpan dulu handphone. Simpan dulu. Kau ganggu juga orang. Itu setan itu, mengalihkan perhatian. Bapak tahu kenapa itu? Saya serius, simpan dulu HP, simpan dulu. Saya perlu jelaskan. Bapak tahu kenapa itu melempar jumrah 3 hari? Kenapa itu ketika kita pergi lempar jumrah ibadah haji 3 hari? Dan satu tempat 7 batu. 3 hari, 1 setan besar, setan kecil, setan menengah. 3 tempat, masing-masing 7 batu. Dan 3 hari. Berapa berarti kalau 3 hari? 21 batu 1 hari. 3 hari berapa?
63. Kenapa tidak waktu haji 63 langsung dilempar? Sak, 1, 2, pak. Kenapa tidak langsung habis? Itu pelajaran buat kita bahwa melawan setan itu perlu nafas panjang. Kau keluar dari rumahmu, setan sudah kau kalahkan. Tapi dia mundur, tidak. Nah, goda lagi kau. Apa cara godanya? Cepat. Tidak usah kau sholat sunnah. Sudah mau kamar. Oh, setan itu. Oke, Bapak sholat sunnah, apa setan mundur? Tidak. Tidak usah kau baca surat pendek, Al-Fatihah saja. Setan itu. Begitu kita selesai sholat, oke, baca surat pendek. Apa setan menyesal? Mundur? Tidak. Cepat kok, gerakan pasti cepat. Akhirnya sholatnya kayak kilat. Itu yang Al-Quran sindir. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Apa jadi pendusta agama? Sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka itu kalau sholat. Ditanya, kenapa cepat sekali? Ya kan saya sudah hafal. Saya sudah 21 tahun sholat. Saya hafal sudah itu. Biar saya tutup mata saya bisa. Sholat bukan soal hafal, bos. Sholat itu soal penghambaan diri kepada Allah. Kalau soal hafal bilang kau saja Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Selesai begitu saja. Tapi kan sholat ini penghambaan diri. Kenapa orang kalau sholat tidak sholat dianggap kafir? Bahkan Imam Syafi'i katakan kalau dia tidak sholat dia meninggal, jangan kau sholati. Kenapa sebenarnya itu? Orang tidak puasa masih Islam. Orang tidak haji masih Islam. Orang tidak bayar zakat masih Islam. Tapi ketika tidak sholat, kafir. Kenapa? Karena puncak penghambaan diri, deklarasi bahwa saya hamba, itulah sholat. Orang puasa belum tentu sepenuhnya menghambakan diri. Kenapa? Bisa puasa sambil berjualan. Masih ada kerjaan lain. Orang puasa masih bisa kita baring-baring. Orang puasa masih bisa dengar musik. Orang puasa masih bisa main gitar. Belum total dia menghambakan diri. Coba. Orang haji masih bisa bikin kegiatan lain. Bahkan ketika haji boleh kita peluk-peluk istri. Ketika haji bapak boleh berniaga. Boleh bawa busana ke batu cincin, pergi jual di Mekah. Boleh. Ketika bayar zakat, boleh bapak berbisnis. Tapi ketika sholat, semua kegiatan dunia, hentikan, kau hambaku. Lahir batin kita menghambakan diri. Makanya dikatakan orang yang sholat kafir. Kenapa? Disitulah puncak pengakuan kita. Ya Allah, saya hamba, kau Tuhan. Coba ketika bapak sholat, ada enggak kegiatan lain? Ada. Minimal 5 menit, tidak ada kegiatan lain. Tidak boleh kau sambil sholat, sambil main gitar. Orang gila. Allahu Akbar. Mengap. Sami Allahu liman hamidah. Begadang, jangan begadang. Tidak boleh, bos. Kau puasa boleh tidak nyanyi? Boleh. Darah muda, darah yang pada remaja. Batal puasamu? Tidak. Bagaimana kalau wudu? Batal tidak? Kumur-kumur, batal. Batal. Kenapa bisa? 3 kau kasih masuk, 1 je keluar. Kumur-kumur. 3 kali masuk, kenapa 1 keluar? 2 yang kau hisap. Boleh pak. Bayar zakat. Bapak boleh berniaga. Boleh. Bapak sambil jalan pergi ke masjid bakar zakat fitrah. Sampai di masjid ada telepon. Bos, ada beras 5 kilo. Ada. Bisa bapak sambil bayar zakat, bisnis. Boleh. Sahadat, boleh bapak sambil tidur-tidur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi sholat, boleh kau berdagang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Halo, assalamualaikum. Ada telur? Oh ada, tunggu dulu. Boleh enggak bapak sholat sambil bisnis? Tidak boleh. Maka itulah puncak penghambaan manusia. Lahir batin. Lahirnya apa?
bacaannya kita, badannya kita. Lahir batin kita menghamba kepada Allah. Apa anggota tubuh yang paling mulia? Dari kepala sampai kaki, apa anggota tubuh yang paling mulia, Pak? Yang paling mulia? Apa? Kepala. Bapak bercanda, pegang pukul paha, masih ketawa orang. Bapak dorong perut, masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya. Kurang ajar kau. Iya toh? Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Apa? Kaki. Kau kasih uang orang pakai kaki, marah dia. Kenapa? Kaki ini hina. Dah saat ini uangnya, ambil kau. Aku bilang, saya miskin, jangan kasih gitu, saya tikam kau. Kenapa? Kaki ini paling hina. Tapi ketika Anda sholat, kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu yang hina. Kenapa? Kau hamba di hadapan Allah. Kau hamba, hina kau di hadapan Allah. Kau hambaku. Coba kalau bapak datang sama manusia, menyesal, datang sama pak polisi minta tolong. Bapak melanggar, minta supaya hukuman dikurangkan. Kita cium itu lututnya, Pak Polisi maafkan saya, saya salah kesian. Pak, sampai kakinya dicium, maafkan saya Pak, jangan penjara istriku 3 Pak. Oh Tuhan. Kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu. Karena kau berhadapan dengan Allah. Itu secara fisik. Ikrar kita juga, bacaan kita. Kita apa yang kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca juga. Secara fisik juga kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puang, ini mi puang lo sompah, nania ini to mi puang lo tulungi. Ya Allah, hanya Engkau Tuhanku yang kusembah dan hanya Engkau Tuhanku yang aku ibadah. Minta tolongi. Maka ketika sholat tak boleh kalian buru-buru. Ya, itu setan itu. Nah, apa setan ini? Alhamdulillah, setan sudah hilang ini hari.